5 pola pikir ibu rumah tangga hemat yang jarang disadari. Sebelum lanjut, yuk klik tombol subscribe dan share, serta like, biar nggak ketinggalan video terbaru dari kami. Dan kalau kamu suka, bisa klik tombol thanks atau terima kasih di kanan bawah ya. Dan juga kalau kamu punya ide tema video berikutnya, langsung aja tulis komen di bawah ya. Yuk kita lanjut lagi. Apa kabar ibu-ibu? Semoga sehat dan tangguh selalu ya. Pernah nggak sih ngerasa uang tuh kayak es batu di siang bolong, baru dipegang bentar, udah lenyap. Padahal rasanya seharian cuma di rumah. Ke pasar cuma beli sayur, ke warung cuma nambah bawang, nggak belanja yang aneh-aneh. Tapi kok pas buka dompet, isinya tinggal kenangan. Dan yang lebih nyebelin lagi, kita sampai mikir jangan-jangan dompetnya yang salah. Bukan kita yang salah. Padahal kenyataannya banyak banget pengeluaran kecil yang kita anggap sepele tapi rajin banget datang tiap hari. Aku dulu juga sering bilang ke diri sendiri, ini mah kebutuhan rumah tangga, wajar kalau uang habis. Padahal, kalau dipikir lagi, banyak yang sebenarnya kebiasaan, bukan kebutuhan. Mulai dari ganti menu, biar kelihatan niat jadi ibu. Beli ini tuh biar nggak dibilang ketinggalan zaman, sampai jajan kecil yang katanya cuma buat hiburan hati. Tapi kalau hiburan terus tiap hari, ya dompet juga ikut butuh hiburan tambahan. Lucunya, kita sering merasa sudah hidup hemat, padahal cuma pindah borosnya dari yang gede ke yang kecil. Dan yang paling bikin capek itu bukan kurang uang, tapi capek ngerasa gagal jadi ibu karena lihat orang lain kayaknya hidupnya rapi dan keuangannya aman. Padahal kita nggak pernah tahu cerita di balik dapur orang lain. Sejak sadar tiap rumah tangga punya medan perang sendiri, aku mulai pelan-pelan berhenti bandingin hidup. Belajar jujur sama diri sendiri. Dan sadar bahwa hemat itu bukan soal mengekang diri, tapi soal mikir lebih waras. Karena jadi ibu itu bukan lomba pamer siapa paling kelihatan cukup, tapi soal gimana caranya. Kunci pertama yang paling sering menjebak ibu rumah tangga adalah pola pikir. Sedikit-sedikit enggak apa-apa, karena kalimat itu terdengar sangat menenangkan hati, tapi diam-diam mematikan keuangan. Beli jajanan anak cuman segini, nambah cemilan cuma itu, diskon 1.000-2.000 rasanya kecil. Padahal kalau dikumpulkan sebulan bisa jadi setara 1 kali belanja besar. Aku pernah ngerasain sendiri waktu nyatet pengeluaran harian dan kaget karena uang yang habis bukan dari belanja besar, tapi dari pengeluaran receh yang enggak pernah dihitung. Dan di situ rasanya campur aduk antara kaget, nyesel, dan ngakak sendiri karena ternyata yang bikin bocor bukan orang lain, tapi kebiasaan sendiri. Masih di kunci pertama, contoh realnya itu kayak tiap sore beli gorengan karena capek masak. Tiap anak minta jajan selalu diiyain karena nggak tega. Tiap lihat promo online, check out tanpa mikir 2 kali, semua rasanya kecil dan wajar. Tapi kecil yang sering itu jauh lebih berbahaya daripada besar yang jarang. Dan sejak sadar itu, aku mulai bilang ke diri sendiri, kalau setiap rupiah tetap uang yang sama nilainya, meskipun bentuknya kecil. Dari situ mulai belajar berhenti sebelum beli dan tanya ke diri sendiri, ini kebutuhan atau cuma pengen? Kunci kedua adalah pola pikir kalau hemat itu identik dengan hidup menderita. Banyak ibu yang ngerasa kalau mau hemat berarti nggak boleh jajan sama sekali, nggak boleh beli apa-apa buat diri sendiri, nggak boleh seneng. Akhirnya baru beberapa hari langsung stres, bete, capek, dan ujung-ujungnya kalap belanja sambil bilang sekali ini aja. Padahal hemat yang sehat itu bukan soal mengekang, tapi soal menyesuaikan. Aku pernah nyoba hidup super ketat dan hasilnya malah pengen kabur dari dompet sendiri. Contoh nyatanya di kunci kedua ini misalnya soal jajan kopi atau cemilan. Daripada tiap hari beli di luar dengan harga mahal, kita bisa atur seminggu sekali sebagai reward atau bikin versi rumahan yang lebih murah tapi tetap bikin hati senang. Karena ibu juga manusia yang butuh bahagia.
Dan kalau hatinya bahagia, ngatur uang pun jadi lebih waras, bukan malah dendam belanja karena merasa hidup terlalu pahit. Kunci ketiga adalah pola pikir bahwa uang habis itu karena kebutuhan, bukan karena kebiasaan. Ini sering banget jadi tameng biar hati tenang. Bilang ke diri sendiri, wajar kok, namanya juga kebutuhan rumah tangga. Padahal kalau ditelusuri lebih dalam, ada banyak pengeluaran yang lahir dari kebiasaan, bukan kebutuhan, dan ini butuh kejujuran yang lumayan perih di awal. Contoh realnya seperti sering ganti menu mahal, padahal masakan sederhana juga cukup. Beli perabot baru karena bosan, bukan karena rusak. Beli baju rumah tiap bulan karena pengen yang baru. Ikut tren dapur estetik, padahal fungsi sama. Semua itu kebiasaan yang dibungkus kata kebutuhan. Dan aku pun pernah terjebak di situ, sampai akhirnya sadar bahwa rumah tangga bukan lomba siapa. Paling kelihatan rapi atau keren. Kunci keempat adalah pola pikir nabung nunggu sisa. Ini mungkin terdengar masuk akal, tapi kenyataannya sisa itu hampir nggak pernah ada. Karena kebutuhan dan keinginan selalu datang belakangan tanpa undangan. Aku dulu sering bilang, nanti kalau ada sisa baru nabung. Tapi tiap bulan alasannya selalu sama dan akhirnya tabungan cuma niat. Contoh logisnya setelah diubah adalah memperlakukan nabung seperti bayar listrik atau air. Mau sedikit tetap wajib, mau 5.000, mau 10.000, yang penting konsisten. Karena rasa aman itu bukan datang dari nominal besar, tapi dari kebiasaan kecil yang rutin. Dan anehnya, setelah nabung di awal, justru pengeluaran lain jadi lebih terkontrol karena otak sudah tahu uangnya ada batas. Kunci kelima adalah pola pikir membandingkan diri dengan ibu lain. Ini yang paling halus, tapi efeknya paling panjang. Lihat tetangga beli barang baru jadi kepikiran. Lihat teman arisan liburan jadi ngerasa kurang. Lihat media sosial penuh, dapur cantik jadi minder. Tanpa sadar kita mulai belanja bukan karena perlu, tapi karena pengen sejajar. Contoh nyatanya itu kayak beli barang, padahal fungsi sama, cuma beda merek. Atau maksa ikut gaya hidup orang lain, padahal kondisi rumah tangga beda. Dan ujung-ujungnya capek sendiri, karena merasa hidup selalu kurang. Padahal begitu berhenti membandingkan dan fokus ke tujuan keluarga sendiri, rasanya jauh lebih tenang. Nggak ada iri, nggak ada kejar-kejaran gengsi. Di titik ini aku belajar bahwa hemat itu bukan soal siapa paling pelit, tapi siapa paling sadar. Sadar kemampuan sendiri, sadar tujuan keluarga, sadar mana yang benar-benar penting, dan sadar bahwa hidup orang lain bukan standar hidup kita. Kalau kelima kunci ini pelan-pelan diubah, bukan cuman keuangan yang membaik, tapi hati juga lebih ringan. Karena nggak lagi hidup di bawah tekanan, ingin terlihat cukup di mata orang lain, dan justru mulai merasa cukup dengan apa yang ada. Dan lucunya setelah pola pikir berubah, hal-hal kecil yang dulu terasa berat seperti nyatet pengeluaran, nahan belanja, atau bilang tidak ke keinginan sendiri, sekarang malah terasa wajar dan masuk akal. Karena semua dilakukan bukan karena terpaksa, tapi karena sadar. Jadi kalau sekarang kamu masih sering ngerasa uang cepat habis, jangan langsung nyalahin penghasilan atau keadaan. Coba duduk sebentar dan tanya ke diri sendiri, pola pikir mana yang masih bocor. Karena seringkali kunci perubahan bukan di dompet, tapi di kepala. Pelan-pelan, aku belajar kalau hidup hemat itu bukan soal jadi ibu paling irit sedunia, tapi jadi ibu yang paling sadar diri. Sadar dompet, sadar prioritas. Karena percuma kelihatan, wah, kalau tiap malam deg-degan, mikirin tanggal tua, dan jujur aja, kadang bukan uang yang kurang, tapi gengsi yang kebanyakan. Pengen terlihat baik-baik saja padahal hati sama dompet lagi butuh pelukan. Dan sejak berhenti membandingkan hidup sendiri dengan hidup orang lain, rasanya napas jadi lebih panjang dan tidur jadi lebih nyenyak. Aku juga sadar,
Ternyata nabung itu bukan nunggu sisa yang katanya bakal datang tapi nggak pernah muncul. Nabung itu soal niat kecil yang disisihkan sebelum uang keburu kabur entah kemana. Dan lucunya saat niat itu konsisten, walau jumlahnya kecil, rasa tenang yang datang jauh lebih besar. Lebih besar dari rasa puas habis belanja impulsif yang biasanya cuma tahan sampai plastik belanja dibuka. Jadi kalau hari ini kamu masih belajar pelan-pelan, nggak apa-apa. Jadi ibu itu bukan lomba siapa paling sukses, tapi perjalanan panjang yang penuh coba-coba dan jatuh bangun. Yang penting kita mau jujur sama diri sendiri, mau berubah sedikit demi sedikit, karena rumah tangga nggak butuh ibu yang sempurna, tapi ibu yang mau bertumbuh sambil tetap bisa ketawa walau dompet lagi diet. Demikian cerita kita kali ini. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya, di obrolan yang lebih menarik. Pokoknya tetap semangat ya Bu.